surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran anak-anak ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini. Peserta didik yang pertama adalah peserta didik mampu atau dapat menjelaskan pengertian apa? Pluralitas. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kamu bisa baca di depan? Siti ya, silakan. Menganalisis pluralitas atau agama, budaya, suku bangsa dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Ya, menganalisis pluralitas sama dengan perbedaan agama, budaya, suku bangsa dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran pada kali ini yang harus kita ketahui. Setelah pembelajaran, anak-anak dan ibu guru juga bisa memahami dan mengetahui atau bahkan bisa menjelaskan lagi apa itu pluralitas dan apa itu pluralitas agama, budaya, suku bangsa dan pekerjaan. Itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Peserta didik mampu, berarti kau mampu memberikan. Bahkan kau juga bisa mengaplikasikan ke masyarakat. Apa yang kau dapat hari ini, kau bisa sampaikan ke orang tuamu, begini, begitu, dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakan pakaian adat, gunakanlah yang lengkap. Kita tinggalkan, kita masuk di pertemuan kita yang sebenarnya. Mari kita sambil diskusi. Bisa, pekerjaan yang ada di kita punya masyarakat bisa berpikir di sana, jawab. Yang ada di sini kita ini. Ya, jangan di materi, contoh bagaimana di contoh materi. 10 menit lagi ya. Presentasi. Ada dokter, ada lawyer, ada kreator, acara adat, ritual adat, terus kita menggunakan pakaian adat kita masih pakaian adat keo. Bisa juga kamu menuliskan apa pakaian adat Nagkeo dari atas kepala sampai di kaki, itu juga bisa. Di daerah kami memiliki pakaian adat yang setiap daerahnya berbeda. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok religius. Saya mewakili dari kelompok religius untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Buatlah satu pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjaga kebersamaan setiap agama? Jawabannya, kita harus saling menghargai dan menghormati agama yang lain. Pertanyaan yang kedua, berapa agama yang ada di Indonesia? Jawab, agama yang terdapat di Indonesia ada 6. Contohnya, 1. Agama Katolik, 2. Agama Kristen, 3. Agama Islam, 4. Agama Buddha, 5. Agama Hindu, 6. Agama Konghucu.
Berdasarkan gambar di bawah ini, sebutkan jenis pluralitas dan contoh. Untuk memberikan tanggapan bisa dalam bentuk pertanyaan maupun isu saran atau kritik. Ya, silakan. Yang memberikan pertanyaan acungkan jarinya atau berdiri dan menyampaikan ke depan. Silakan kelompok nasionalis dan kelompok mandiri. Bisa dalam bentuk pertanyaan atau usul saran. Silakan. Kelompok mandiri, silakan. Tidak apa-apa, tanya saja. Nanti sebentar kalau memang begini, kalau ada teman kelompok lain yang belum bisa menjawab, sebentar ada waktu kita sharing bersama ya, kita menjawab secara bersama-sama. Bisa juga dari guru maupun dari teman-teman. Silakan. Kelompok nasionalis, Titin, atau ada yang mau bertanya? Silakan. Bertista. Iya, silakan ya. Kelompok berdiri kalian. Berapa duduk sama? Ya, mandiri. Tulis yang kelompok kelas ini. Kalian tulis pertanyaan. Tulis pertanyaan. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Buku mewakili tebal kelompok itu. mandiri ini mengajukan pertanyaan. Dari hasil diskusi kalian dan tentang gambar itu, yang ketiga itu kan bagian suku, tapi contohnya kenapa nama tarian? Oh, ya. Gambar nomor 3 menampilkan gambar suku. Suku. Tapi yang contohnya itu tarian. Yang memberikan contohnya tadi adalah tarian. Tarian. Tidak apa-apa. Yang lain, kelompoknya Titin. Wisri cemas. Rika masih ada. Silakan duduk. Bisa. Ada pertanyaan lagi? Oh, itu saja. Wisri cemas. Wisri Tidak ada. cemas. Iya. Ada pertanyaan? Masuk akal semua. Rika, maksudnya Rika ada? Sementara belum ada, Bu. Oh, silakan. Ya, kelompok religius ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok mandiri? Silakan. Atau Ira mau jawab, silakan. Budaya. Ribet dah. Ya, gampang. Gampang sih. Kan budaya Tolong. di dalam budaya itu kan Bang, bisa didiskusi tuh dah. karya itu di dalam Tapi karya diskusi. itu dalam karya. Jadi jangan satu komisi kemudian jawab diskusi. Kabupaten Bali itu perbedaan suku. Masih ada kaitan suku dan budaya, suku dan tarian tuh. Hari mau jawab? Suku kan bagian dari budaya. Tidak. Tarian juga budaya tuh. Usri, oh ya Usri mau jawab. Silakan. Mati. Berikan kesempatan. Jangan ketawa. Tinggal dulu pertama. Silakan Usri berdiri jawabnya. Terima kasih kepada kelompok penanya. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok mandiri. Dengan pertanyaan tadi, gambar yang ditampilkan itu adalah gambar perbedaan suku. Tapi yang dijelaskan di dalam itu adalah tarian. Apakah tarian suku? Tarian itu bisa dalam Pasti memiliki tarian. Setiap suku bangsa pasti memiliki tariannya masing-masing. Sekian. Oh ya, jadi Sehingga pada jelas. menambahkan sedikit, setiap suku bangsa di dalam suku bangsa itu pasti memiliki tarian adatnya, itu bagian dari suku. Ada yang mau menjawab kelompok kedua, kelompok nasionalis? Tidak ada. Don, pakai suara, saya tidak pakai geleng-geleng, Pak. Don, tidak, oh, tidak mau menjawab. Karin, tidak ada. Ya, saya belum bisa membuat kesimpulan ya. Mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok kedua. Hanya bagaimana dengan jawaban kami? Hanya pemerintah. Apakah kelompok Iya. Sudah puas atau belum? Masih belum mengerti? Masih belum? Oh ya, menurut saya masih belum puas jawabannya. Nanti sebentar dulu kita bahas tentang mungkin jawaban dari teman-teman masih kurang memuaskan, belum memuaskan ya. Nanti sebentar baru kita bahas secara bersama-sama ya. Ya, bisa kan nanti bersama-sama dari itu. Itu hasil diskusi dari kelompok religius. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok religius. Yang kedua, ya, semua. Jadi pluralitas itu ya bisa lihat di papan ya.
Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Jamak itu berarti banyak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia. Bahkan ibu kasih contoh lagi yang ini gambar. Seperti yang tadi anak-anak diskusi ya. Kita membuat kesimpulan dari ini. Ini gambar orang-orang yang menggunakan pakaian keagamaan Itu yang warna merah itu berarti agama Konghucu pemimpinnya. Di sebelahnya adalah pastor Sebelah yang botak tuh biasanya agama apa tuh? Biksu tuh. Buddha. Hindu atau Buddha? Buddha. Terus yang pakai jilbab berarti Islam. agama Islam. Terus yang sebelahnya Hindu. Balik. Di Bali Sedangkan luarnya itu adalah pendeta. Pendeta itu pembina agama apa? Protestan, agama Protestan. Ya, jadi itu dari anak-anak bisa memberikan contoh berdasarkan gambar saja sudah bisa membedakan. Oh, yang di luar adalah persegi agama Konghucu dari pakaian saja. Jadi perbedaan agama itu bukan menjadi suatu masalah yang besar, tapi perbedaan agama itu menjadi suatu kekuatan. Kita menjadi satu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kumpul, saling menghargai antara agama satu dan agama yang lain. Berikut, ini gambar yang kedua. Ya. Ini perbedaan apa tadi? Perbedaan suku bangsa. Ada 3.000-an suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya yang ada di wilayah Indonesia. Sebut saja di kita di Nagikeo tadi, itu ada suku tadi kan anak-anak bilang suku Nataia. Ada yang suku Dabe, ada yang suku Mbai, ada yang suku Nage, Bowai maupun dan lain sebagainya. Itu sudah terdiri dari beberapa suku. Dari keterbukaan kita itu mempengaruhi kita bahwa kita kaya akan suku bangsa. Jadi di mana-mana orang bilang dari mana Indonesia? Oh, Indonesia itu keberagaman sukunya banyak sekali. Bahkan dalam satu pulau itu bisa terdiri dari beberapa suku. Yang berikut, ini gambar Kalau lihat gambar ini apa yang muncul dalam pikiran Anda? Satu kata saja. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu apa? Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau apa sampai pulau Rote. Timur itu di sana, di Papua dan lain sebagainya. Jadi itu ada beberapa, itu ada gambar pakaian adatnya. Tadi, terima kasih teman-teman tadi memunculkan budaya adat yang ada di Nagikeo, suku Nataia atau suku Nagikeo dengan pakaian adatnya, mulai dari laki-lakinya sendiri, perempuannya sendiri, bahkan dengan nama-namanya. Dari kepala itu disebut dengan apa? Lesu. Terus ini namanya baju kodo atau kebaya. Yang ini kain nage atau roba Roba Ada kain ragi. nage, ada kain bayi Jadi itu banyak. Ada kain pole perempuan dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang bere, sobai, kesadaran sobai. Ada lagi yang tempat sirpinang kalau yang perempuan atau ibu-ibu. Ada lagi yang begini, selendang. Ada lagi kalau itu pada saat kita pakai nanti dan tidak resmi. Kalau yang resmi itu lengkap dari atas, konde rambut. Terus ada lagi yang ritual adatnya setiap tahun untuk menyongsong musim hujan atau musim paceklik. Pasti kita mulai disebut dengan apa? Kose itu bakar nasi kita memberikan sesajen kepada nenek moyang bahwa kita memasuk masa tanam supaya bisa kita punya hasilnya bagus. Terus ada lagi yang berikut itu perbedaan pekerjaan. Ya, ini pekerjaan. Itu yang ada gambar di depan itu pekerjaan yang ada di kota besar. Kalau kita di Nagikeo itu hanya seputar petani, guru, pedagang, pegawai kantor yang biasa PNS. Terus ini nelayan, terus apa lagi? Pengusaha atau pedagang. Pengusaha yang kau berpikir tentang dia membuka usaha pabrik es atau pabrik apa, tidak cukup dengan pabrik pengolahan padi menjadi beras itu juga seorang pengusaha pengusaha. Jadi jangan berpikir yang tinggi. Sekian, terima kasih. Ada di Indonesia. Jadi dari keempat gambar tadi bukan tampilkan menjadi satu: agama, budaya, bangsa dan pekerjaan. Itu pluralitas yang ada di Indonesia. Terima kasih kita telah melakukan proses pembelajaran kali ini. Ada manfaat tidak untuk kita? Ada. Contohnya seperti apa manfaat yang kalian rasakan?
mengambilkan kesimpulan bahwa dalam suatu daerah, suatu wilayah, kita yang tinggal di dalam itu terdiri dari beberapa suku keberagaman ya. Orang sebut singkat dengan SARA. Masih ingat SARA itu apa? Suku, agama, ras. Suku, Agama. ras, dan SARA itu agama dan ras ya. Ras. Ras itu berarti di dalam itu ada budaya ya. Ras itu keturunan. Ada keturunan, silsilah keturunan itu ada di ras. Nah, orang selalu bilang sebut KKN. Oh, dia masuk di SMP 3 itu kan ada KKN. Itu manfaat untuk kalian, untuk anak-anak. Tapi kamu coba tanya dari materi yang tadi, dari pengertian pluralitas tambah lagi pluralitas yang ada di Indonesia, perbedaan apa kesimpulan dari materi yang kalian rasakan hari ini? Setelah Anda merasa manfaat, ada refleksi dalam diri, kedepannya mau seperti apa? Cara untuk menghindari terjadinya konflik ketika terjadi perbedaan suku, agama, dan ras, apa yang kita pertahankan atau yang kita laksanakan? Kita harus saling menghargai ya, menghormati secara agama yang satu dengan yang lain. Selain menghargai, menghormati, toleransi ya. Bertindak sesuai dengan kita punya agama dan kepercayaan. Jangan sampai karena kau tidak sesuai dengan agama satu kau mau lebih ribut di sana. Oke? Bisa paham ya? Bisa tidak? Bisa. Jadi yang kapan sih kau bagaimana ini? Saya tidak suka yang lihat di sekolah nih, kalau setiap kali jam 12 mereka nggak habis pulang. Mereka punya jam, apalagi hari Jumat, jam mereka untuk sholat. Begitupun yang kita hari Minggu kita tidak mungkin ke sekolah toh? Yo. Hari Minggu kita harus ke gereja. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri ada tugas, nanti Ibu Guru kirim ke tugas individu. Tugas individu seperti yang Ibu Guru ambilkan di buku di mana ada paling belakang teh. Nanti kalian lihat sama kerjakan di rumah masing-masing. Tidak ada. Cari di rumah carikan tugas itu kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Kalau bisa untuk dinilai. Bisa dinilai. Terima kasih. Tetap jangan lupa menjaga kesehatan. Apa itu 3? Pertama, cuci tangan pada air yang mengalir ya. Jangan cuci tangan di air yang kotor, di air selokan. Ibu bukan cuci tangan. Kalau itu air sampah. Mencuci tangan di air yang mengalir dan air bersih. Yang kedua, memakai atau menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak aman antara satu dan lain. Ngobrol. Ketika kalian batuk, anak-anak batuk, caranya harus tutup mulut dan hidungmu. Jangan sampai kena ke orang lain. Begitupun orang lain itu ketika kau lihat dia sudah badannya tidak fit, kau jangan terlalu dekat dengan dia. Berusaha untuk menghindar. Terima kasih satu orang, kita di sini kita dalam doa, langsung dengan salam PPK. Dalam doa penutup. Berdiri saja sekalian langsung dengan salam PPK. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah memasukkan kami di dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam berkali. Salam juga. Salam Cerdas, berkreatif, menyenangkan. Yes, 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 sir. semangat. Religius. Religius.